Sosok Nyi Raken ini berarti cewek? Cewek. Raken tuh cewek dengan pakaian adat Jawa zaman dahulu gitu, yang pakai kemben. Terus pakai luaran kayak pengantinan gitu, bukan kayak pengantin sih, kayak wanita-wanita Jawa zaman dulu lah. Terus rambutnya disanggul, cuman sanggulnya itu nggak serapi pengantin, masih ada rambut-rambut yang terurai gitu. Terus ada kayak colokan-colokan di atas rambutnya itu. Ada apa namanya, salah satu budaya di Jawa yang kental di keluarga gue ini, mungkin gue ini keturunan terakhir bang gitu. Kalau orang sana tuh mungkin isian ya gitu. Gue minta doanya untuk teman-teman semua, untuk nenek gue yang sudah meninggal dunia, Om Fajar, udah almarhumah kemarin. Jadi si mbah gue ini ada dalam cerita gue ini. Jadi mohon doanya semoga mbah gue ini diterima di sisi Allah yang terbaiknya gitu. Ya jadi guys, kemarin itu gue sempat mengangkat kisah horor mudik lewat jalur pantai selatan yang ternyata berhasil masuk trending ke-10. Sampai 5.000 komen, ternyata para elang dan RJL Satset ini banyak nge-request supaya gue undang lagi narasumbernya. Karena ternyata perjalanan horor itu ada hubungannya nih dengan mungkin bisa dibilang masa lalu lah dari keluarga Restu, di mana masih ada budaya gitu. Gue bilang budaya kenapa? Karena ini diwariskan secara turun-menurun sampai neneknya si Restu. Makanya langsung aja kita datangkan Restu lagi. Halo bro. Halo Bang Fajar. Wah kemarin trending video lu. Iya makanya kayak kaget juga ya, maksud gue cerita pengalaman gue kemarin, ternyata ya diterima positif juga sama masyarakat Indonesia gitu kan, terutama masyarakat Sukabumi yang kenal dengan daerahnya, kenal dengan budayanya gitu. Nah ternyata kisah ini tuh ada hubungannya ya. Jadi kayak keluarga lo itu masih mewarisi lah budaya-budaya leluhur gitu. Bener. Terakhir berarti di nenek lu ya? Iya, bisa dibilang nenek gua. Dan sosok ini bisa dibilang Nyi Raken ya? Untuk nama aslinya sih Nyi Raken ya. Nama aslinya, cuman karena gua kalau sekarang kan gua udah tumbuh besar nih, maksudnya udah dewasa, udah seiring berjalannya waktu. Jadi gua kayak kebiasaan gua punya panggilan lain, kayak gua manggilnya tuh Gondrong. Jadi teman-teman rumah gua tuh taunya gua namanya Gondrong karena panggilan akrab gua aja sih gitu. Cuman kalau nama aslinya Nyi Raken. Jadi dia tuh kalau muncul itu suka ngomongnya Nyi Raken gitu? Iya, Nyi Raken. Nah, karena nama aslinya dia begitu. Oke, ditahan dulu ceritanya sebelum dimulai kayak biasa guys. Dukung terus konten-konten aja Irma dengan cara komen yang banyak di bawah. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Jadi setelah kejadian ini yang menurutku menakutkan, awal mula gua datang ke daerah Sukabumi itu ada kaitannya bang. Nah kaitannya itu sebenarnya gua kayak punya teman kecil bang. Nah jadi kemanapun gua pergi biasanya itu dia ngikut. Sebelum lo mulai ceritanya boleh dijelasin nggak? Sosok Nyi Raken ini berarti cewek? Cewek. Raken tuh cewek dengan pakaian adat Jawa zaman dahulu gitu, yang pakai kemben. Terus pakai luaran kayak pengantinan gitu, bukan kayak pengantin sih, kayak wanita-wanita Jawa zaman dulu lah gitu. Terus pakai celana kayak batik gitu. Terus rambutnya disanggul, cuman sanggulnya itu nggak serapi pengantin, masih ada rambut-rambut yang terurai gitu. Terus ada kayak colokan-colokan di atas rambutnya itu. Cuman bukan, kalau yang pengantin itu kan emas-emas ya. Kalau dia nggak kayak kayu-kayu biasa. Jadi benar-benar pure kayak orang dulu sih. Gitu. Karena gue taunya kenapa, gue pernah lihat di salah satu artikel orang-orang Jawa terdahulu ya ternyata pakaiannya kayak gitu. Katanya ganda itu. Maksudnya? Ganda itu dalam artian jadi gini, kalau misalkan dia ketemu gua atau ketemu orang yang sekiranya tidak membahayakan bagi gua, dia tuh tetap jadi wanita, biasanya seperti apa yang gue lihat. Cuma sekiranya gua udah
ke suatu tempat yang kurang nyaman kayak di gunung, di laut, dia bisa berubah bentuk sih. Nanti bisa gue ceritain mungkin ya gitu. Oke, boleh diceritain kayak gimana? Jadi awal mulanya itu cerita sekarang ini sebenarnya nyatu dengan cerita yang kemarin. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena cerita sekarang ini adalah sebenarnya cerita pertama, cerita sebelumnya dari cerita kemarin yang sudah tayang di RJL nih. Kalau yang belum tahu bisa tonton dulu ceritanya. Nah, jadi awal mula ceritanya itu ketika gue kelas 5 SD, pertama kali gue itu nginjek kaki gue di Semarang, di kampung bapak gue ini, di daerah Gerobokan, Purwodadi, Semarang gitu kan. Gue naik kereta itu rame-rame, gue sekeluarga waktu itu. Gue naik kereta dari stasiun Senen waktu itu. Kalau nggak salah stasiun Senen ya, karena waktu itu harus ke Senen. Kalau naik ke Jawa kan, naik kereta rame-rame. Nah, kereta dulu itu belum kayak kereta sekarang, bagus. Jadi kereta dulu tuh ekonomi. Jadi itu gue bisa tidur di kolong-kolong bangku-bangku kereta gitu kan. Masih rame lah orang, masih ada yang jualan di dalamnya. Mungkin sekarang kan udah nggak boleh kan gitu. Akhirnya gue perjalanan singkat. Akhirnya gue sampailah ke daerah Purwodadi, Gerobokan itu. Nah, waktu itu gue turunnya itu nggak di stasiun. Jadi pada saat tahun segitu tuh, tahun kelas 5 SD itu gue turunnya itu mungkin pikiran gue rel keretanya, rel ya, apa sih namanya, kayak stasiunnya ini jauh dari rumah mbah gue ini. Jadi bapak gue tuh turunnya di pinggir jalan. Jadi keretanya itu nggak kenceng, nggak pelan juga. Cuma kita lompat aja ke bawah, karena rumah itu deket rel gitu. Jadi kalau ke stasiun mungkin jauh, apa harus ngokos lagi kan gitu. Jadi suasana rumah mbah gue nih gue ceritain dulu ya. Jadi jalanannya itu masih pakai apa namanya, batu koral sama batu kapur. Karena itu masih dulu banget kan. Itu sebelah kanannya itu lapangan bola besar, bola-bola tarkam gitulah, gede. Tapi bagus lapangannya. Terus banyak sapi, banyak kebo, banyak kambing gitu kan di lapangannya gitu. Masih banyak gembala-gembala hewan lah di situ. Nah, banyak rumah-rumah pemukiman tuh di sekitar kirinya ini. Pemukimannya itu nggak kayak rumah di Sukabumi tempat bini gua. Kalau di Sukabumi kan jauh tuh jarak satu rumah ke satu rumah. Nah, kalau ini agak deket. Jadi agak dempet, cuma dibatasin sama halaman aja. Cuman nggak terlalu jauh. Akhirnya gua jalan di situ. Gue nyampe itu sore. Karena nggak lama di situ maghrib. Jadi gue sore nyampe ke rumah mbah gua, jalan lah. Jadi sekitaran rumah mbah gue ini halamannya luas, rumahnya ini. Terus di kirinya itu ada kali atau sungai. Terus ada jembatan terusan yang ke atas gitu, tanjakan lah. Terus ada pohon bambu rindang banyak gitu sekelilingnya. Akhirnya gue masuk situ. Biasa kalau kita bertamu kan, namanya di situ gue masih anak-anak, ya biasa gue salim, apa cium tangan kan segala macem. Namanya kita bertamu sama keluarga gue. Jadi gue belum banyak aktivitas tuh di hari pertama ini nih, gitu, di hari pertama ini, karena gue langsung waktu itu tidur agak cepet gitu kan. Nah, di hari besoknya ini jadinya gue ini pagi-pagi nih, gue akhirnya ya kayak anak kecil umumnya lah, gue jalan ngiter sini ngiter situ ya, cuman penasaran doang gitu, kayak mau nelusurin daerah-daerah rumahnya. Gue ngiter sini, kebetulan gue suka buat binatang waktu itu, jadi gue demen ngeliat kambing itu sambil makan kan gitu. Akhirnya gue dapat teman di situ, karena kebetulan rumahnya kan warung, jadi gue jajan di situ. Gue kenal nih sama orang situ, namanya Joko. Ada 2 lagi teman gue di sana, cuma gue lupa namanya siapa. Ada 3 orang tuh teman gue di sana, sebaya semua tuh umurnya. Gue main lah sama mereka sampai seharian penuh itu gue main, sampai sore itu gue dipanggil. Jadi mbah gue ini kalau sore ini agak panik bang, manggil gue ini agak panik, kayak Le, karena kesebutannya Le gitu ya. Masuk buru gitu katanya. Udah mau maghrib katanya, jangan di luar katanya gitu. Jadi kayak kepanikan bang, kayak gue nggak tahu apa. Mungkin kalau orang bilang kan maghrib emang nggak boleh di luar ya. Akhirnya gue suruh masuk. Gue masuk lah tuh.
beres-beres, cuma nggak dimandiin sih, tapi cuma diganti salin baju doang kan. Bah, lu nih nenek berarti ya? Ya, ibunya bapak gua, gitu. Ciri-cirinya gimana? Ya biasa, maksudnya udah kayak sepuh gitu, agak bungkuk gitu sih badannya, karena udah sepuh ya gitu, udah tua. Masih nyirih juga waktu itu, nyirih, jadi Bodohin kesannya siri gitu. nyiri-nyiri aja gitu. Karena gue tahu-tahu siri dari situ. Karena gue kalau ngeliat dia nyiri juga kadang gue ngilu sendiri kan, karena emang ininya daunnya begitu ya. Jadi saat itu udah sore nih, akhirnya gue belum ceritain rumahnya ya. Dena rumahnya ini, jadi rumah nenek gue ini luas halamannya bang. Halamannya luas tanahnya, terus ke dalam. Jadi masuk itu ruang tamu, ada beberapa kamar. Nanti di belakangnya ini ada kayak tempat makan ya, tapi belum di keramik bang. Masih tanah liat. Masih harus pakai sendal ke situ. Nah dia mentok, entar ke kiri itu ada dapur sama kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu sama dapur agak di luar, di ruang terbuka. Karena waktu itu gue masih pakai tungku kayu. Jadi kalau di dalam kan takutnya kebakaran. Jadi gue harus ke kamar mandi tuh harus keluar gitu, kayak pasti ngeliat si sungai itu. Gitu. Saat akhirnya itu malam itu kayaknya habis Isya deh, karena gue mulai sadar di situ orang sana tuh kalau habis Isya sepi gitu. Maksudnya nggak ada ada motor yang lewat paling satu, kayak orang-orang mau kemana gitu. Udah sepi banget, waktu itu penerangan juga masih minim ya. Mungkin yang ada listriknya rumah masih terhitung di sana waktu itu, saat itu ya. Masih belum semuanya merata listrik waktu itu. Masih ada yang gelap kok rumahnya. Itu kan karena rumah-rumah Jawa adat dulu kan masih tembok itu masih anyaman-anyaman bambu gitu rumahnya. Akhirnya saat malam itu gue tidur nih sama keluarga gue. Gue di kamar, gue dapet kamar tuh. Gue, kakak gue sama ibu gue di kamar. Saat itu gue lagi tiduran, lagi main-mainan, gue mainan sendirian tuh bang, main mobil-mobilan aja gue di kasur. Sesekali ibu gue nyuruh tidur udah malam. Tapi gue tetepnya melek, balik badan, tetep mainan lagi, balik badan mainan lagi. Sampai akhirnya gue nggak tahu jam berapa, intinya itu udah larut ya. Karena semua udah sepi, udah sunyi banget di situ. Itu ada suara gamelan bang. Nah gamelan itu suaranya kecil, cuma jelas ketukannya. Kayak suara handphone kecil gitu, cuma pas di telinga ditaruhnya. Jadi suara itu bener-bener apa ya, gue sampai tahu banget ketukannya pada saat itu. Ketukan gamelannya kan ada ketukan alat musik kayak gitu kan. Kira gue bilang, karena gue nggak mikir aneh-aneh, jadi di rumah gue mikirnya itu di rumah mbah gue ini ada yang ronda atau ada bapak satpam. Karena di rumah gue Bekasi ini sebelah rumah gue persis itu pos ronda. Jadi gue sering denger orang lagu nyetel keroncongan malam-malam. Jadi gue nggak mikir aneh-aneh di saat itu gue kecil. Oh ada bapaan sih mungkin ya. Udah saat berjalannya waktu semakin malam semakin larut, si gamelan itu lama-lama membesar bang suaranya. Kayak pembesarnya tuh nggak langsung besar gitu, jadi kayak di step by step gitu, satu, lama-lama volumenya naik. Dan sampai di ujung itu udah mulai kerasa jelas nih, gue udah mulai masuk ke dalam lagunya, maksudnya ke lagu yang gue denger itu, gue kayak ngeresapin gitu. Tau-tau dia manggil nama gue 2 kali bang. Restu. Gitu, 2 kali, cuma suaranya cewek. Gitu. Dan gue pikir nih kakak gue iseng kan gitu. Maksud gue tengok langsung, otomatis gue duduk dong. Langsung nengok ke kakak gue. Cuma kakak gue ya gitu, tidur udah mangap gitu kan. Karena gue kecil itu kalau ngeliat orang tidur udah mangap gitu pasti udah pules banget nih, nggak mungkin bisa bercanda. Jadi gue tengok ke ibu gue, tapi ibu gue nggak begini suaranya kan gitu. Gue tahu nih, ini suara siapa ya kan. Akhirnya gue nggak pedulin tuh, gue masih mainan lagi. Karena gue nggak, pas kecil itu gue nggak berpikir banyak tentang hantu ya. Jadi gue nggak terlalu begitu parnoan kan, cuma kaget aja gitu. Siapa yang manggil gue ya? Di depan cowok semua kan gitu. Mbah nggak mungkin kan gitu ya. Akhirnya malam makin larut dah tuh. Gue nggak tahu jam berapa pastinya itu. Mau ke kamar mandi lah gue buat buang air kecil. Gue bangunin dong kakak gue otomatis kan. Ya, kak bangun kak gitu kan. Gue bilang temenin Dede yuk. Kalau di rumah gue panggilnya Dede gitu kan. Temenin Dede ke kamar mandi. Ya kakak gue ya namanya orang udah pules tidurnya ya. Cuman
iya gitu doang, tapi nggak melek matanya, nggak gerak sama sekali, cuma malah ngebelakangin gua kan. Akhirnya karena gua udah nggak tahan banget tuh, ya gua turun dah tuh dari tempat tidur. Nyokap mama kakak gua nggak melek nih, maksudnya nggak nengokin gua kemana gitu. Berarti udah pules nih, kayaknya udah jam 2 jam 3 ada kayaknya kalau udah pules begitu ya tidurnya. Akhirnya gua keluar kamar itu. Nah, pas gua keluar kamar, gua nengok dong otomatis ke ruang tamu nih. Masih pada tidur semuanya, nggak ada yang bangun tuh. Pada tidur semua. Akhirnya udah, gua keluar kamar. Gua jalan lewatin kamar mbah gua masih jalan tuh. Gua maksudnya nggak ngeliat ke kamar gua jalan aja lurus. Buka pintu belakang ini. Pintu dapur ini, mau ke dapur. Tuh gua nyari sendal tuh. Karena ke belakang ini harus pakai sendal kan. Sedangkan sendal gua di depan. Gue takut kalau ngambil ke depan, akhirnya gue pakai sendal yang ada aja. Gue nggak tahu, kayak itu sendal mbah gue, sendal kayu gitu, kayak sendal kayu gitu modelannya. Kira gue di situ gue aus, gue nyari air dulu tuh. Nah blow on-nya gue tuh, gue nyari kulkas bang di situ. Kalau di kampung situ kan belum ada kulkas waktu itu, pada saat itu gak ada kulkas, jadi gue nyariin ya, nih air nyimpennya di mana ya? Akhirnya ada meja. Tuh gue kenapa gue tahu itu air minum, karena sebelahnya ada gelas kecil. Ini pasti ada air nih dalamnya kan. Akhirnya namanya gue bocah, isengnya gue sentil-sentil tuh kendi bang, kayak kendi kecil gitu. Gue sentil-sentil kan. Oh iya air nih. Akhirnya gue tuang, oh iya bener air putih. Jadi selama ini gue minum masih pakai air yang gue bawa dari Bekasi, air kemasan. Jadi gue masih belum minum air di sana gitu kan. Masih banyak air gue di situ. Gue minum, udah tuh gue minum 2 gelas, minum. Pas gue mau nengok ke belakang itu, nenek gue berdiri bang, pas banget di belakang gue. Gue nggak kaget, gue biasanya nggak kaget, cuman kayak mbah gitu. Terus tiba-tiba mbah gue nih ngomong, belum tidur, Le. terus gue kayak ngomong lagi, ya belum mbah, mau pipis dulu ke belakang, yuk mbah temenin katanya. Ya udah mbah, karena mbah gue ini sepuh kan jalannya lama ya, jadi gue duluin tuh bang jalannya. Gue duluin. Jadi agak nyerong ke belakang gitu kamar mandinya. Nah pas di belakang ini, pas gue pengen masuk kamar mandi, gue masih ngeliat mbah gue nih ngecek. Masih ada nungguin gue nggak sih gitu. Ternyata mbah gue nungguin di sudutan kamar mandi itu di dapur ya. Di dekat kompor. Dia masih berdiri situ bang. Ya udah gue tutup dong, gue ngerasa ada. Kayak biasa aja ya? Iya gue kayak ngerasa ada yang jagain gue gitu. Pakai kain jarik gitu. Apa ya? Pakai kain jarik gitu. Iya masih pakai ya mbak itu sepuh-sepuh biasa lah begitu kan, sambil nyiri juga malam-malam tuh. Udah akhirnya gue tutup pintu kamar mandi, pipis lah di situ. Gue cuci muka tuh, cuci muka masuk gue biar gue ngantuk gitu kalau dingin ya. Gue ngantuk. Nah, pas gue buka kamar mandi, gue selesai nih. Gue buka kamar mandi itu depan gue persis itu ada mbak-mbak bang. Nah, mbak-mbaknya ini boleh gue bilang, boleh gue gambarin, ini tinggi. Yang tadi gue bilang di awal itu kayak tinggi, pakaiannya itu kayak adat Jawa gitu. Jawa-Jawa zaman dulu gitu, terus make rok gitu, bukan rok sih, kayak kain ya kayak orang-orang mau nikahan lah gitu, pakai kainan gitu, batik. Cuma batik itu warna coklat tapi udah lusuh banget gitu. Nggak ada ekspresi apapun, nggak berubah, gerakannya nggak berubah. Yang gua perhatiin ya satu, matanya warna putih, penuh warna putih semua. Nggak ada hitam-hitam bola mata, yang nggak ada, semuanya warna putih. Nah, saat itu gue ngeliat mbak-mbak itu ya karena gue masih bengong kan ngeliat mbak-mbak itu karena posisi itu dia tinggi. Kenapa gue bisa bilang dia tinggi? Karena emang gue kan waktu itu kecil, bocil ya. Jadi gue ngeliat dia kayak dangak gitu aja, kayak ini tinggi banget ya. Hidungnya tuh mancung bang. Oh ya rambutnya itu sanggul, terus kayak ditusuk-tusuk kayak pengantenan gitu. Cuma sanggul itu nggak rapi, kayak ada rambut-rambut terurai belakang gitu, kayak agak berantakan dikit lah gitu. Tuh gue nggak mikir, gue nggak mikir itu makhluk halus atau apa. Dia masih senyum aja, diem itu ngeliatin di depan gue gitu. Tapi gue kayak biasa aja juga karena gue itu anak kecil ya, pada umumnya kayak nggak lari gitu, nggak teriak, nggak apa. Terus mbah gue tiba-tiba ngomong, Ini loh, Le, cucuku. katanya gitu dari jauh tuh bang, dari pojokan tuh ngomong. Nah si mbak ini depan ini tetap ngeliatin ke arah gue bang. Gue nggak tahu maksudnya dia apa, dia nggak ngomong juga. Akhirnya karena gue ngerasa mungkin ini saudara gue kali ya, dia mau ngobrol. Gue akhirnya masuk duluan tuh bang. Pas saat gue masuk duluan ini,
Ya gue buka sendal kan, kayak tadi gue masuk buka sendal mau ke dalam ini, gue ngelewatin kamar mbah gue bang. Jadi kamar itu nggak jauh, sebelah kamar gue, sebelah kamar mbah gue. Jadi gue ngelewatin, gue ngeliat ke kiri bang. Ternyata mbah gue tidur bang. Jadi gue mikir, gue sebelum itu belum mikir nih, masih kayak jalan biasa ke arah kamar gue pintu. Terus gue kayak nengok ke belakang lagi, lah itu mbah gue tidur. Berarti nih kamar mandi tadi siapa gitu kan? Gue masih kayak, hah? Kayak kok? Salah lihat kali Iya, gue. gue akhirnya gue puter-puter lagi tuh, mundur lagi kan. Lah itu mbah tidur. Kalau mbah gue pun udah nyampe, nggak secepat gue jalannya, pasti kan ketemu, nggak gede ke rumahnya. Namanya gue anak kecil kan jalannya cepet ya. Lah mbah gue tidur, berarti ini kamar mandi tadi siapa gitu kan. Selain mbah-mbah yang gue temuin kan pasti ada mbah gue juga di belakang gitu. Nah tadi yang gue temuin ini siapa gitu kan. Akhirnya, udahlah nggak gue pikirin, mungkin gue mimpi apa gimana, gue masuklah ke kamar buat tidur. Pas tidur itu, akhirnya gue bisa tidur tuh bang. Pagi tiba. Jadi gue bangun itu subuh, boleh dibangunin sama bokap gue buat sholat. Sholat subuh, ya gue langsung dimandiin deh tuh. Katanya kalau orang Jawa kan mandiinnya pagi-pagi bet. Maksudnya belum terang matahari juga dia mandiin dia mah, kedinginan anaknya juga biarin kan gitu. Kira mandi nih, ya biasa lah kalau anak kecil mandi lo tau kan zaman dulu. Kalau Kopassus mah kan loreng-loreng keren ya buat kamuflase di hutan ya. Gua serba putih bang, udah kayak rental tuyul, jadi semua dibedakin tuh, bedak kemana-mana, di kuping bedak, di leher bedak, semuanya serba putih dah tuh. Itu gue bengong di depan kan, di teras gue sambil megangin teh, tapi gak gue minum, kayak anak kecil punya pikiran gitu, kayak banyak beban gitu. Gue bengongnya di depan gitu kan, namanya baru bangun, gue biasa di rumah bangun jam 6, setengah 7 gitu kan. Nih suruh masih gelap, gue udah bangun, gue masih kayak bengong aja gitu kan. Gak lama mbah gue keluar nih, biasalah nyirih pagi-pagi kan. Terus kayak ngomong, nggak sarapan le gitu kan. Ntar mbah, gue bilang gitu, gue masih megangin teh tuh, masih kayak kagak sadar aja, gue masih diem aja. Akhirnya ya udahlah, situ udah mulai pagi terang, gue mulai main bola tuh bang, sama teman-teman gue ini yang 4 orang itu. Kan ada lapangan bola kan, gue main bola lah, biasa gue main bola gawang 1 lah tuh, main bola gawang kecil. Kiper 1, 3 berebut gitu kalau anak kecil tuh. Gue main, nah di saat gue bawa bola itu mau ngambil bola, jadi ini lapangan, di sudutnya ini ada rumah kosong bang. Itu kosongnya kata bokap gue sih udah lama banget, dari bokap gue kecil udah kosong. Tapi rumahnya nggak hancur-hancur, masih berbentuk rumah gitu. Gue sampai bokap gue tuh dulu cuma kenal orangnya, gue nanya ya dulu tuh, kemarin gue tanya itu kayak nggak kenal gitu orangnya siapa, cuma pernah ngeliat cuma nggak kenal gitu, kayak cepet perginya. Akhirnya gue main bola, gue kan lagi balikin kiper lah, lagi madep belakangin kiper. Akhirnya gue ngeliat ke ujung rumah kosong itu bang, sambil megang bola tuh gue ngeliat si Mbak itu nongol lagi. Cuman dia manggil bang, posisinya sekarang senyumnya masih sama, senyum-senyum apa ya, kayak orang-orang nyapa gitu, senyumnya enak sih dilihatin, nggak creepy gitu ya, nggak horor sih ngeliatinnya. Kayak dia manggil cuman jarinya yang gerak bang, bukan kalau manggil kan begini nih mestinya, dia cuman jarinya doang yang bergerak ini. Jadi dari jauh tuh gue ngeliat, gue akhirnya bengong kan. Direbut lah bola gue nih, si temen gue. Enggak, yang lu lihat kayak gimana? Ya sama, peruntukannya sama, kayak yang gue liat malam itu sama. Cewek lagi tinggi. Sama, tinggi, ya gitu, hidungnya Kayak kain mancung, batik. matanya putih, pakai batik gitu. Dia manggil gini, cuman gue diem aja kayak ngeliatin ya. Kira direbut tuh bola gue. Sama teman gue ini, kenapa kamu diem aja kan gitu. Ini main lagi ayo. Kamu lihat apa sih katanya gitu kan. Diem aja gue tuh bang ngeliatin dia tuh. Terus teman gue si Joko ini ngomong nih, udah lama itu mah rumahnya kosong katanya gitu, nggak ada orangnya. Kamu lihat apa sih katanya gitu kan. Gue ngasih nggak mau cerita bang, kayak udah ya main bola lagi. Kira gue main bola lagi tuh. Sampai besoknya ini akhirnya di hari berikutnya ini, jadi gue di sana gue lupa bilang nih di awal. Jadi di sana itu gue 5 hari 4 malam. Kenapa gue tahu? Gue nanya bapak gue. Kemarin gue nanya, jadi sebelum gue
ada jeda buat cerita ini, gue jadi nanya keluarga gue, bang, ini boleh dibawain nggak, ini boleh di ini nggak, karena agak sensitif, nah, gitu. Jadi gue nanya kemarin, itu hari ketiga, dan ini mau hari keempat nih. Akhirnya hari keempat itu gue main di lapangan, kakak gue ini belajar motor bang, sama om gue. Muter-muter tuh, namanya ABG kan dulu. Muter-muter tuh, naik motor, belajar gitu kan. Gue sendirian tuh bang, duduk di pojok lapangan nih, di corner lah gitu, di tiang corner. Gue duduk sendirian, tuh gue nengok ke rumah itu nggak ada orang, masih nggak ada orang tuh. Kedua kali nggak ada, ketiga kali si mbak itu keluar bang dari pagar tuh. Tuh gue ngeliat tuh jalannya, karena pagar itu kan bambu ya, jadi gue kayak ngeliat dia jalan tuh bang, keluar, terus langsung ngadepnya ke gue, tapi badan itu kaku bang, belokan itu bukan kayak orang, kayak belokan apa sih, kayak kaku aja gitu pergerakannya, nggak sefleksibel orang kalau jalan gitu ya. Ngadep ke gue ini. Gak lama, gue liatin kan, dia ngeliatin gue juga ngeliatin dia tuh. Lama gue liatin tuh. Gak lama dia kayak jalan ngedeket bang. Cuma ngedeket itu bukan kayak... Karena waktu itu gue gak merhatiin banget posisi kakinya, jadi gue kayak ngeliat mukanya terus. Gue posisinya tuh ngeliatnya mukanya aja. Matanya putih tuh? Matanya putih. Tapi lu gak takut? Kagak, karena gue waktu itu seperti yang gue bilang kemarin, gue gak di-trigger sama emak gue ini tentang setan-setan. Jadi gue gak begitu takut gitu-gituan ya. Pada saat itu dia makin ngedeket, nggak lama teman gue si Joko ini, karena rumahnya di belakang lapangan, di depan lapangan, dia kan warung, dia lari ke gue, woi gitu kan, sendirian aja, ayo main bola. Ya gue masih ngeliat ke sana kan, kamu ngeliatin apa sih dari kemarin, katanya gitu, itu kan rumah kosong. Akhirnya gue beraniin kan tuh ngomong ke si Joko, aku ngeliat ada mbak Joko katanya, di mana? Di situ, orang di situ nggak pernah ada orang katanya. Dari saya belum lahir juga, kata ibu saya itu rumah udah kosong, katanya begitu kan. Orang tadi saya merhatiin kamu kok dari warung, ternyata dia dari tadi merhatiin gue dari warung bang, emang gue bengong doang katanya. Maksudnya nggak ada ngeliat, dia nggak ngeliat ada orang juga di depan. Akhirnya kakak gue selesai winin motor, gue ke dalam, malam kan ya habis sisa, di kamar gue ngomong sama kakak gue berdua. Kak, Dede lihat mbak katanya gitu. Mbak di mana katanya? Mbak, jadi gue kalau ceritanya ke kakak gue bang, karena pendengar terbaik gue kakak gue doang, abang gue kurang nih. Ada gue punya abang juga, cuman kayak deketnya sama kakak gue doang kan. Kalau cewek nih? Cewek, gitu. Kayak gitu. Di mana? Di sini katanya. Saudara papa kali, ngomongnya begitu ya. Saudara bapak gue katanya. Bukan, nggak pernah ada masalahnya kalau kita makan, kalau kita ngumpul. Ya udah, namanya kakak gua nggak terlalu notice ke gitu-gituan ya, maksudnya nenangin gue juga kayak udah bukan siapa-siapa kali, orang sini kali katanya gitu. Kakak gue menenangin kan, niatnya nggak mau bikin keruh suasana dah. Jadi gue kayak punya keluarga tuh gini bang, ketika gue ada apa-apa nggak disudutkan, wah lu lihat ini, lu lihat setan, nggak disudutin kayak gitu-gitu. Maksudnya kalau ada suatu perkara itu nggak langsung kayak ada masalah, nggak disudutin ke orangnya. Jadi lebih baik nenangin suasananya aja biar si orang tersebut nggak kepikiran gitu. Jadi gue punya keluarga kayak gitu. Singkat cerita, malam besoknya ini gue pulang bang. Kebetulan itu bokap gue itu paginya nyari tiket, kebetulan dapat tiketnya itu kayaknya siang atau sore deh, kayaknya masih terang gitu. Jadi gue pulang ini naik bis. Gue nggak tahu kenapa naik kereta mahal apa gimana ya. Kan kalau naik bis gue bisa dipangku, jadi yang bayar 4 orang. Kalau naik kereta kan full ya. Gue nggak tahu, gue mikirnya kayak gitu sih ya. Maksudnya ya udah tuh akhirnya gue pulang naik bis, dapat satu tiket bis. Ya benar, tiketnya 4. Jadi gue dipangku jatuhnya, gue nggak boleh duduk. Pegel-pegel lemak gue itu bangku gue ya gitu. Demi hemat ongkos mungkin ya. Ya udah akhirnya itu gue naik bis. Jadi gue sebelum pulang ini gue pamit nih sama nenek gue, saudara gue. Jadi saudara gue tuh nggak rame sebenarnya, keluarga bapak gue ini banyak bang. Cuman karena itu hari biasa, bukan hari besar, jadi nggak ngumpul. Masih lebih banyak yang di Bekasi gitu. Kira gue pamit sama nenek gue, mbak gini mau pulang dulu restu gitu. Pas saat gue mau salim nih kan mbak gue duduk nih posisinya di bangku. Gue mau salim nih bang. Biasanya kan gue mau sungkem gitu kan sama mbak gue. Si mbak gue nih nengok, apa sih namanya, kayak bisikin gue bang. Jagain ya, Ndok. Nah gue tuh nggak ngeh bang, gue belum ngeh tuh. Gue ngehnya pas emak gue bilang sendal gue ini dicuci sama emak gue di kamar mandi. Jadi gue habis main tanah tuh, jadi sendal gue kotor disikatin sama emak gue di kamar mandi. Jadi gue suruh ngambil kamar mandi tuh di belakang.
Pas gue jalan ke dalam itu gue baru nyadar, Ndo ini kan panggilan cewek bang. Ndo itu kan panggilan anak cewek, maksudnya untuk cewek lah, bukan kalau cowok kan ya, setahu gue ya gitu ya. Gue biarin lah, mungkin dia ngeliat gue kayak cewek, kayak lucu kali gitu ya rambutnya. Akhirnya gue masuk, ngambil sendal tuh di dekat dapur, digantung sama gue di dinding. Nah, si Mbak ini nongol di ujung-ujung sela-sela kayak kamar mandi gitu. Dia tapi agak setengah badan doang, setengah badan gitu, kayak nggak fullin badannya semuanya, kayak agak separuh gitu. Terus gue ngeliat gue kayak ngomong, Mbak aku pulang dulu ya. Gue ngomong tuh, gue masih ngomong kayak gitu. Gue masih beranggapan ini saudara gue masih beranggapan gitu aja. Akhirnya gue ngambil sendal tuh dari dinding, ya kan. Akhirnya dia kayak ngomong tapi adanya di dalam hati gue bang, gitu kayak dia nyebutin nama Nyiraken gitu. Tapi kayak gue kayak ngomong kayak ada orang ngomong lagi tapi di hati bang gitu ya. Gue langsung otomatis kan notice nengok ke dia dong. Apa yang lu dengar? Nyiraken. Itu doang? Itu doang, sekali doang. Suaranya udah. Kayak cewek serak-serak basah suaranya. Terus gue nengok ke dia kan. Ya udah gue karena gue nggak mau pulang juga, gue nggak mau ada urusan lagi. Akhirnya aku pulang ya mbak gitu. Gue tetap gitu-gitu tuh. Cuman gue nggak salaman bang. Gue kayak gini-gini doang, tapi agak jauh gitu. Terus tuh pulang ya mbak. Pas saat gue balik badan tuh pala gue udah pusing banget bang. Itu apa ya, kayak goyang-goyang gitu bang, kayak udah sepanang banget dah. Pokoknya gue jalan tuh udah pegangan dinding, itu pusing banget bang. Pas saat itu di belakangnya tuh kayak ngerasa mual banget tuh gue. Habis itu karena gue lama, kakak gue ini nyamperin lah tuh ke belakang. Udah belum sih nyari sendalnya gitu kan. Lama banget, ayo pulang katanya. Ntar dulu pusing katanya. Pusing kenapa? Katanya udah makan belum? Kata gitu. Udah makan kok pusing ya, gitu kan. Gue masih megangan ke pintu tuh bang, di belakang tuh. Kasih kepusingan gitu kan. Akhirnya pas saat itu gue ke depan nih. Gue jadi kayak udah cuek tuh bang sama orang karena gue udah pusing banget ya. Tuh gue sampai, kan gue dianterin nih sama keluarga atau tetangga gue yang punya motor. Waktu itu gue dianterin ke stasiun, ke terminal. Pas di jalan ke terminal itu gue sampai nggak sadar bang. Kayak gue tau-tau udah di bis aja. Padahal gue kayak tidur, enggak ngantuk maksudnya kan gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Tadi sempat break ya. Ini gue dengar suara nenek tadi bang. Di belakang lo sini. Tadi suaranya gue kira tuh suara pintu kita ya atau pintu lo gitu. Cuma kok suaranya kayak gitu bang. Kayak dia terbang dari atas sini ke belakang lo gini. Gue sempat merinding juga tadi, sempat ngomong kayak gue ngobrol gini kayak, ini suara apaan katanya? Kok suara nenek-nenek gitu? Ya gue nggak tahu juga sih. Yang lu denger gimana suaranya? Suara gitu kayak nenek-nenek cekikikan gitu. Itu suara nenek-nenek itu. Jelas banget kok beneran nih, gue sampai lemes banget langsung nih, maksudnya dari atas kayak ke belakang lo gitu modelnya. Enggak, nih bukan settingan ya guys ya. Iya beneran. Karena tadi pas ngobrol dia kaget gitu, gue juga kaget karena gue nggak denger suaranya. Iya. Tapi kemarin baru buat syuting sama Om Hao ya. Om Hao bilang memang yang jaga di belakang ini nenek katanya menurut Om Hao. Jadi justru dia yang filter nih mana yang baik, mana yang enggak gitu. Berarti teman gue, gue nggak tahu bentrok atau apa ya mungkin ya. Emang sih. Si siapa? Nyiraken ini ya. Gue nggak tahu sih ya, karena pokoknya tadi suara jelas kok, gue dengernya gitu. Iya makanya tadi kayak orang aneh nih orang asli. Ini bukan settingan ya guys, kita nggak pernah settingan. Beneran kayak ada nenek-nenek tadi gue yang ngobrol, tau gue berhenti terus ngomong kayak suara gitu. Suara apaan itu, kayak merinding juga sih gitu, maksudnya kayak kaget lemes gitu gue. Tapi kalau abis ngeliat sesuatu kayak gitu-gitu gue lemesnya bawaannya gitu bawaan. Berarti emang bener, berarti gue denger itu tadi gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi nyampe bus ya? Iya, sampai bus. Gue perjalanan pulang. Gue dari Semarang naik bis pulang ke Bekasi itu. Jadi rumah gue tuh di Bekasi Timur. Jadi gue turun di terminal Bekasi sana.
Gue turun tuh nggak ada, maksudnya jalan tuh lancar-lancar aja gitu, nggak ada kendala apapun selama gue berjalan kayak orang naik bis biasa aja. Sampai gue lulus SD, SMP, SMA itu nggak ada kejadian janggal yang gue alamin pas gue kecil ini. Normal-normal aja. Normal-normal aja semuanya sampai gue SMA itu lulus. Nah, gue mulai tuh teman-teman gue nongkrongnya yang tadinya di rumah temen gue yang A, pindah ke rumah gue nongkrongnya karena waktu itu gue punya laptop yang ada game bolanya. Tetangga-tetangga gue aja sih, nggak ada orang jauh karena gue mainnya masih sekitar lingkupan perumahan gue gitu. Saat itu gue main, seringnya waktu berjalan gue masih nongkrong, main pokoknya tiap malam tuh main rumah gue tuh. Besoknya kerja tetep aja main malam itu, begadang gitu kan. Sampai akhirnya itu di salah satu hari itu, gue lupa hari apa, intinya tuh teman-teman gue udah pada pulang nih. Itu sekitar jam 11-an, yang lain udah pada pulang, nyisa 2 orang. Sisanya 2 orang nih. Satu namanya Anun, satu namanya Kamal. Bertiga lah gue main nih. Jadi kalau main PS itu kan, PS ini bukan PlayStation ya, PS bola gitu, PS Laptop. gitu. Laptop gitu, PS. Tapi nama intinya permainannya PS bola gitu. Karena main PS ini cuma 2 orang, jadi yang satu otomatis nunggu kan. Nah, jadi rumah gue itu dulu itu waktu gue awal-awal gue kerja itu, rumah gue tuh tahap pembangunan bang. Tahap pembangunan karena rumah gue 2 tingkat. Jadi yang tingkat 2 ini belum selesai direnovasi, masih sedang mau direnovasi gitu kan. Jadi gue nongkrong di ruang tamu, di ruang tempat gue ngumpulin anak-anak itu main. Jadi ke atasnya itu langsung kan kalau biasanya kalau kita ke lantai 2 itu kan ada dak atau ada Ethernet yang nutupin buat ke lantai 2. Waktu itu kan karena masih pembangunan jadi gue langsung ngemplong sampai atas bang. Tapi nggak ngemplong sampai kelihatan awan, enggak aja. Langsung ngemplong ke bagian atas gitu yang ada baja-baja ringan terus ada asbes buat nutupin atasnya gitu kan. Jadi ngemplong itu dari atas ke bawah. Nah, akhirnya si teman gue sendiri ini karena gue lagi asik main berdua kan, gue nungguin dia nungguin gue sambil ngeliatin, udah gue. Si teman gue ini tahu-tahu berubah bang, ekspresi mukanya pucet. Pas itu pucetnya itu kayak pas gue nengok ke dia, lu ngapa gitu kan? Enggak, gue nggak apa-apa. Gak lama dia izin pulang bang, kayak gue balik ya si Anon ini nih, gue balik. Kenapa lu masih pagi? Kata si Kamal kan masih sore sih katanya gitu. Sebentar habis cup ini habis menang juara kan gitu. Udah gue balik aja. Akhirnya balik karena gue udah mikir udah malam. Udah balik aja udah ya besok lagi mainnya gitu kan. Akhirnya dia balik. Nah si besok paginya ini pagi-pagi tuh. Kalau itu gue shift 2 kan. Besokannya. Jadi si pagi ini si Kamal nih ketemu gue bang. Dia ngasih tahu. Semalam si Anu ngeliat genderuwo di atas rumah lu. Uncang-uncang kaki. Duduk di duduk di apa sih namanya? Ubin. Bukan. Tangga. Besi-besi baja ringan di atas rumah gue itu buat konstruksinya. Karena kan itu belum dipasang, jadi masih asal-asal disangkutin aja. Dia duduk di situ. Terus gue bilang kan kayak seriusan lu? Iya. Dan kenapa gue bilang? Jadi gue percaya dia ngeliat kayak gitu. Kenapa? Sampai sekarang bang, sampai saat ini dia nggak berani main ke rumah gue. Saking takutnya waktu itu ya. Tapi dijelasin sosoknya gimana? Dijelasin. Gak lama itu gue ketemu dia, terus dia ngomong kayak, iya gue ngeliat genderuwo, uncang-uncang kaki tuh duduk di atas gitu, kayak kaki itu goyang-goyang gitu bang. Kayak gitu-gitu modelannya. Gue masih gak mikir aneh-aneh tuh bang. Sampai akhirnya, untuk kedua kalinya nih, adalah si Keling sama si A lah sebutnya gitu. Main ke rumah gue ngobrol, biasa gue ngobrol di situ juga ruang tamu. Gue ruang tamu, ngobrol segala macam sampai malam nih bertiga kita ngopi. Ya biasa, skemanya sama. Gue balik dulu ya. Si A ini ngomongnya gitu. Oh balik. Gue bilang gitu. Ya udah dah, balik yuk. Udah kata si teman gue yang Keling nih, balik aja. Ya udah balik. Sama, skemanya sama bang kayak yang pertama. Tapi kali ini langsung bilang waktu itu masih zaman BBM kayaknya deh. Dia nggak BBM apa SMS gitu waktu itu. Oke dia ngabarin gue, nggak lama selang sejam nih. Itu si ngeliat genderuwo di atas rumah lu, nyelongok ke bawah, dari atas ke bawah gitu kan. Seriusan lu? Akhirnya gue begitu kan. Nih genderuwo perasaan neror temen gue mulu kan, jadi
Jadi teman-teman rumah gue ini sering cerita bang, emang sering ngeliat-ngeliat antara ngeliat cewek di atas balkon rumah gue lah atau apalah. Akhirnya berjalan waktu, gue tuh kayak geram juga bang. Kata gue, nih teman gue mau digangguin, gue takutnya tuh gue gak punya teman atau gue dipikirin aneh-aneh. Ya kan, gue takutnya nih rumah malah jadi sarang setan lah, ya kan gue bilang begitu kan. Akhirnya gue coba, gue tidur di atas tuh, gue tidur di lantai 2 sendirian. Jadi kakak gue sama abang gue ini udah pada nikah, jadi udah pada pisah. Jadi gue di rumah tuh cuma bertiga, nyokap gue, bokap gue sama gue. Kira gue geram, gue ngomong tuh bang, kayak lu kenapa sih pada gangguin temen gue gitu kan? Takutnya mereka mikir aneh-aneh gitu. Jangan pada kayak gini. Ya pas gue ngomong kayak gitu sih mbak-mbak yang tadi gue bilang itu, nyiraken itu. Jadi dia nongol pas banget di ujung sudut kamar gue. Dan itu baru pertama kali lagi setelah lama gue lihat dia nongol lagi gitu. Kayak dia diem, tapi kali ini posturnya nggak senyum ya, biasa aja gitu, maksudnya flat aja mukanya. Kayak kenapa sih? Gue ngomong sendiri kayak, lu kenapa sih pada ganggu-gangguin gitu kan? Gak usah kayak gitu-gitu, gue nggak ngajarin lu kayak gitu kok, gue bilang gitu kan ke dia. Tapi dia kayak ngebalasnya itu kayak diem aja bang, kayak gue ngomong sama patung aja, jadi gue kayak marahin dia aja gitu. Sosoknya sama tuh? Sosoknya sama, masih sama kayak gue pertama kali waktu gue kecil itu. Sama, nggak ada bedanya, sama. Tampilannya sama, wujudannya sama semua, nggak berubah. Nah, sampai pada akhir itu, gue sama teman rumah gue nih, nah kalau kalian kenal Dimas, yang pernah diundang di Rijal juga atau di Gunung Slamet, jadi gue sering naik tuh sama dia. Emang kebetulan tetangga gue juga, jadi gue main sama dia dari juga kan gitu. Dari kecil main sama dia, jadi gue itu naik ke, pertama kali nih gue naik gunung, ke Gunung Cikuray. Nah, Cikuray di Garut tuh. Gue pertama kali naik gunung itu. Jadi ini, ntar gue potong dulu ya, cerita itu nyambung terus ya? Iya, ceritanya nyambung. Jadi kayak Kalau nggak salah sampai akhirnya, Mbah lu meninggal ya? iya, ntar gue bakal gue ceritain lagi. Jadi di saat setelah gue kerja itu, gue pertama kali naik gunung tuh ke Cikuray. Sebenarnya gue bukan anak gunung sih sejatinya ya. Karena gue udah mikir gunung ini pegel banget pasti. Karena ya dulu sih nggak gemuk-gemuk banget gue ya. Gak gemuk juga baru pas nikah kemarin kan. Pas dulu tuh kayaknya ini gunung kayaknya berat dah medannya gitu kan gue mikirnya. Akhirnya gue nyoba deh lawan rasa ketakutan gue naik gunung nih. Bukan takut setan nih, gue takut kagak kuat kan gitu ya. Namanya gue gak pernah olahraga atau apa. Akhirnya gue naik ke Gunung Cikuray. Gue naik dari terminal Cibitung itu, pasar Cibitung. Karena waktu itu kan akses ke Garut itu, kalau kata teman gue yang murah ya bareng nebeng mobil sayur. Jadi gue barengan sama kol, barengan sama wortel di dalam losbak gitu. Jadi satu tidur-tiduran di situ. Singkat cerita gue sampailah ke gunung Cikuray nih. Waktu itu via pemancar kalau nggak salah namanya. Karena ada antena gitu. Jadi kayak namanya pemancar ya. Gue naik di situ, naik ke sana. Berberapa lu? Gue naik berempat. Nah, gue naik berempat sama si Dimas itu, si Bintang, sama si Ojan. Waktu gue ke Cikuray itu. Saat itu, gue coba naik ke atas. Pos 1, pos 2 gue masih aman tuh. Napas gue masih aman lah. Masih, wah ternyata gunung kagak capek-capek banget ya. Nah pas pos 3 ini bang, itu kaki udah berat banget kayaknya. Udah kram, kesemutan apa ya. Mungkin baru kerasa capek kali ya. Gue nggak mikirin ini gaib nih ditarik setan, kagak. Gue nggak mikir ke situ. Gue mikirnya tuh kayak, waduh pegel juga ya gitu naik gunung. Apalagi keril gue berat kan waktu itu. Gue naik ke atas. Nah pas sampai kayaknya itu pos 4 deh ya. Pos 4 atau pos 5. Itu kan waktunya itu gue jadi naik itu siang bang. Jam 1, jam 12-an kayaknya. Siang tuh abis zuhur pokoknya. Gue naik dari pemancar ke atas. Nah jadi pas di pos 4 apa 5 gitu. Udah mau sore, udah mau maghrib tuh bang. Jadi gue nyuruh teman gue ini yang 3, udah lu cepetan, jangan nungguin gue. Lu duluan aja, yang mending lu bisa bikin tenda duluan. Daripada lu nungguin gue lama, yang ada kita malam-malam di jalanan berempat. Kita kenapa-napa. Yang gue takutnya bukan setan, macan waktu itu. Babi, macan, pokoknya binatang buas gitu ya. Lu jalannya duluan gitu kan. Ya teman gue, yaudah lu, gak apa-apa sendirian. Agak ngapa, belum gelap ini, ntar paling gelap gue nyampe atas.
Nah kebetulan teman gue ini ngepostnya di puncak bayangannya Cikuray waktu itu. Mereka cepet tuh bertiga tuh. Jadi kan namanya gue lama banget jalannya bang. Jadi gue baru jalan sekiranya gue 1 meter itu berasa udah 1 kilo gue jalannya. Padahal gue semeter doang itu jalan, kayak udah ngerokok capek banget ya. Kira maghrib. Nah kenapa gue bisa tau maghrib? Jadi HP gue tuh kayak ada pengingat azan gitu kan. Akhirnya berdering, waduh maghrib gelap nih. Gue baru sadar bang. Bodohnya gue itu, gue gak tahu jalurnya. Jadi gue kan gak pernah naik gunung, gue gak tahu jalurnya yang mana ya. Jadi gue kayak, aduh. Sendirian nih berarti Gue ya? sendirian tuh, gak ada pendaki lagi. Karena waktu itu bukan hari Libur? ya harinya pendaki lah gitu, yang rame-ramean. Jadi gue sendiri nih, ada yang udah di bawah, gue ketemu beberapa pendaki, cuman udah sampai atas duluan. Gue maghrib-maghrib sendirian di gunung ya. Iya kayak, gue maghrib-maghrib tuh sendirian di gunung kan. Aduh, gue gimana ngeliat jalan ini kan, gue gak tahu jalan ini ke atas gimana ya. Akhirnya ya gue gitulah sosokan jadi Panji Petualang mungkin ya. Gue ngeliatin headlamp gue, jadi gue lucu nih bang, jadi gue punya headlamp itu karena gue nggak ngerti ya, si Dimas ini ngomong, lu beli headlamp sana di material, karena dulu itu belum kayak online shop kayak sekarang, belum nge-booming kan zaman dulu, udah ada cuman nggak begitu banyak kan gitu yang lihat, karena akses dari handphonenya juga nggak begitu bagus dulu. Kira gue jalan, gue liatin headlamp tuh, karena gue dulu pernah nonton film kalau jalan di gunung harus ngeliat yang tanah-tanah, jangan yang ilalang-ilalang. Jadi gue ngeliatinnya yang tanah aja tuh bang. Tuh gue maghrib jalan sendirian tuh di situ tuh. Sendirian sampai gue tengah jalan itu kan ada kayak batu berbelok gitu di Cikuray itu. Gue kayak udah mulai suges di sini, kayak, udah gue udah nggak nyaman di sini. Kayak gue setiap gue ngelangkah satu, ada orang ngelangkah satu. Oke, setiap gue ngelangkah, ada yang ngelangkah juga. Nih gue, tapi gue gak mau ngeliat ke belakang nih, karena ya gitu, headlamp gue terbatas penglihatannya. Gue takutnya nih ngagetin binatang buas apa-apa ya. Oke, gue setiap ngelangkah maju satu, dia ngelangkah maju satu gitu. Sampai gue akhirnya di batu, gue pegangan kan. Gue ngerasa gue gak nyaman nih. Dan di saat itu gue baru kepikiran teman gue nih. Si Nyiraken ini nih. Dalam hati gue bilang, tuh di mana sih, temenin gue dong. Gue takut, bilang gitu kan. Sampai pada akhirnya, ya itu gue ngerasa, jadi gini bang, si Nyiraken ini kenapa gue bisa ngerasa dia ada di gue, kalau pundak gue tuh dia dipegang. Jadi kayak ditepok ini, kayak ada orang jatuh tangan ke pundak kiri gue nih, berarti dia tandanya ada di belakang gue. Gue gitu aja taunya. Kalau ngerasanya gitu, kalau dia ada di gue gitu. Maksudnya kalau dia ngikut sama gue. Pas ada tangan jatuh begitu ke pundak, gue kira udah aman dah. Enggak, sebentar. Lu tahu si Nyiraken itu akhirnya ngikutin lu tuh kapan? Dari pokoknya mana gitu? Gue ngerasanya itu dari sebelum pas gue dari kampung itu, sebenarnya dia udah setiap sering-sering gue hidup itu ada bang, muncul. Gue kayak udah ngerti, ini orang kayaknya ngikutin gue nih, gitu. Dan dengar cerita dari keluarga gue, kalau keluarga gue ini ada salah satu budaya di Jawa. Gitu, dan gue itu keturunan orang terakhirnya gitu. Tapi kayak makanya kemarin gue bilang yang kata gue bilang gue minta izin di awal itu ya karena izinnya ini banyak banget izinnya. Oke, berarti lu udah sadar. Tapi gue udah sadar, gue kayak udah di apa ya, kayak udah disinggahin lah dari si A ke gue gitu. Sadarnya kapan? Ya itu pas gue udah menanjak dewasa, pas udah SMP-an, kelas 3 lah mungkin gue dikasih taunya tuh. Oke. Oke, lalu pas di gunung gimana? Dia pas di gunung itu, gue ngerasa dia udah ngikut kan. Akhirnya gue nyampe, tapi belum ke tenda temen gue tuh. Tapi gue udah ngeliat posisi tendanya tuh. Karena gelap banget waktu itu ya. Karena kan Cikuray jalanannya nanjak terus tuh. Banyak, apa sih namanya, akar-akar gitu ya. Sampai akhirnya itu, gue ke tenda nih bang. Gue ke tenda ketemu temen gue. Temen gue kayak ngomong, lama banget sih lo naik gitu kan. Lagi pada masak kan gitu, lagi pada masak tuh di tenda gitu di gunung. Lagi pada masak mie, ada yang masak sarden segala macem, goreng-goreng. Oh pada sibuk dah tuh bertiga, gue sendiri baru datang, gue taruh keril, gue langsung masuk kan tuh ke dalam tenda, gue mau ganti baju, gue bilang gitu. Lu pada masak dulu dah, ntar dulu, kata gue kalau emang mau masak, gue ganti baju dulu, gue bilang gitu, baju gue udah kira, gue tidur-tiduran di tanah mulu deh tadi, gitu. Ya udah tuh, terus karena teman gue yang satu ini, si Dimas ini ngomong, lu tadi kayak berdua dari bawah, gue liat dari atas gitu kan. Gue bilang,
Ya namanya gue nggak mau ceritain temen gue ini kan kayak sebenarnya teman gue ini sebenarnya udah tahu kalau ada si Gondrong atau Nyiraken ini di hidup gue tuh kayak mereka udah pada ngerti gitu. Cuma kayak iya banyak kayak, yang lihat juga udah sebelumnya? banyak yang lihat sebelumnya, makanya gue bilang Sosok yang sama, semua. cewek dan genderuwo itu. Ya jadi dia ganda gitu, kayak cewek sama genderuwo gitu. Jadi kalau dia ada sesuatu yang mungkin dia nggak suka, mungkin dia bisa jadi genderuwo. Kalau dia ngeliat dia kayak dia ngerasa kalau diri gue nggak terancam ya dia bisa jadi manusia biasa aja gitu. Jadi temen gue udah pada kayak tahu aja gitu, tetangga gue gitu, kayak udah. Jadi si Gondong ini jadi kayak lelucon bang, mau gondrong lu ya gitu ya, mau gondong aja gondong ya, makanya lu berani maghrib jalan sendiri gitu. Kagak, gue sendirian ya tadi, gue pemberani, namanya gue berani gunung kan gitu, gue sendirian gitu. Sampai akhirnya itu gue di saat malam itu, jadi si Dimas ini sama si Ojan ini tidur bang, jadi kayak si Bintang bangun nih, gue kayak dengar suara kayak bukan macan sih ya, kayak gitu-gitu doang bang, kayak suara kayak gue itu mikirnya kucing hutan tuh di sebelah tenda gue, karena gue denger mitos itu kalau kita habis masakan di gunung itu harus digantung-gantungin supaya nggak ada hewan ngendus-ngendus, babi atau segala macam. Bagas. Dia ada si Bagas, si Ica lah gitu kan, biar nggak gantung-gantung itu. Jadi gue harus ngegantungin makanan itu. Nah otomatis kan, waduh kayaknya nih gara-gara ini nih ada sarden. Akhirnya gue gantungin tuh, gue keluar sendirian tuh. Gue sendirian itu, nih di pojokan itu kayak pojok, kayak sih jurang ke bawah ya. Gue nggak tahu juga kalau malam itu arahnya kemana tuh bawahan itu. Itu ada cewek-cewek bang, rada gemuk gitu, rada bantet gitu. Dia berdiri di ujung, terus kayak bajunya tuh merahnya tapi bukan kayak waktu itu kuntilanak yang gue ceritain, bukan merah biasa kayak baju pendaki, jaketnya merah, celananya hitam, pakai sepatu gitu. Dia di ujung mas sendirian, diem. Cuman itu gue kayak nggak notice, oh mungkin ada di balik tebing itu ada yang nenda lagi di bawah situ, karena gue nggak ngeliat sekitar pas malam itu kan masih malam. Nah pas saat jam 2:30 itu gue siap-siap tuh mau summit. Waktu itu adalah bahasanya summit kan, maksudnya ke puncak lah gitu. Mau naik ke puncak harus 2:30 tuh katanya tuh bang, karena kalau pagi 6:30 kagak dapet, karena kan gunung lebih tinggi ya, mungkin matahari lebih keluar lebih cepet kan dibandingin daratan bawah gitu. Akhirnya gue mau summit 2:30, gue ngomong nih sama temen gue, aduh gue mau cewek-cewek di situ, maksudnya cewek di pojokan situ, ulang bajunya merah begitu, celananya hitam, pakai sepatu gitu kayak pendaki. Terus dilihat kan sama teman gue, apaan orang jurang katanya gitu. Lalu akhirnya gue maju tuh, coba sini telemin lu, gue bilang gitu kan. Iya jurang ya, gue bilang ini cewek ngapain di sini tadi ya. Cuma kan namanya gue nggak nggak terlalu gue pikirin kayak gitu-gituan kan pada saat itu ya, gue nggak mikir kayak gitu-gitu karena mungkin gue capek kali di gunung ya. Apa emang bener pendaki yang mau buang air kan gue nggak tahu. Bisa juga. Iya bisa juga gitu. Kayak tapi apa iya dia buang air di deket jurang? iya gue kan nggak tahu tadinya tuh. Akhirnya ketika gue summit, udahlah gue foto-foto kayak anak gunung pertama lah, Nora bet foto mulu kerjanya di atas kan gitu. Akhirnya gue foto, gue turun sampai Bekasi tuh, gak ada apa-apa tuh. Setelah beberapa bulan, iya tuh setelah beberapa bulan kemudian, gue mulai searching tuh di warnet waktu itu. Gue searching mitosnya Cikure ya. Karena pas gue balik itu tangan gue bagian sini nih bang, tuh biru bang. Gambar kayak bekas tangan cengkeram gitu. Biru, bener-bener biru. Nih kalau ntar ketemu fotonya mungkin gue kasih ya maksudnya. Waktu itu karena gue foto, itu biru. Tuh gue ngehnya pas di bis ya. Oh biru ya maksud gue. Gue nanya teman-teman gue kan, gue pulangnya naik bis waktu itu. Ya nama biru ya, lu kepentok kali, masuk angin kali kan gitu ya. Jadi kenapa di sini ceritanya banyak yang gue potong bang? Karena kalau gue cerita dari awal sampai sekarang ini kan terlalu panjang. Jadi gue cerita hanya beberapa part aja. Sampai di mana ini si mbah gue ini meninggal dunia bang. Ninggalin keluarga gue semua nih. Nah, dia udah tutup usia waktu itu. Dia meninggal kayak di tahun 2018. Sebelum gue ketemu istri gue deh. Gue ingetnya itu. Dia meninggal.
Jadi bapak gue ini dikabarin sama orang kampung kalau mbak gue ini udah sakit, maksudnya sebenarnya udah tahu sih sakit, cuman mungkin udah parah kali ya. Akhirnya bapak gue tuh pulang kampung sama nyokap gue, karena gue waktu itu pada kerja nih anak-anaknya bertiga, jadi nggak bisa ke sana. Kalau boleh tahu meninggalnya Mbah karena apa? Sakit, memang udah sepuh sih gitu, bukan nggak ada apa-apa kok, nggak ada nih. Jatuhnya emang udah sepuh aja gitu, udah umur. Nyokap gue disampein tuh ke sana. Besokannya rumah gue hujan gede nih seharian, banjir. Lu di rumah sendiri nih? Gue sendiri di rumah. Karena waktu itu kayaknya tuh gue mau libur deh, mau akhir pekan waktu itu kayaknya. Jadi gue libur Sabtu gitu. Nah nyokap gue, bokap nyokap gue udah nyampe ke Semarang, ngabarin kalau Mbak udah meninggal, dikuburinnya besok. Ya kan, akhirnya ya udah. Gue pada berdoa kan waktu itu di WhatsApp nih, gue masih nyari WhatsApp-nya, kayaknya masih ada WhatsApp-nya nih teksnya. Ntar boleh tampilin kalau ada ya. Ntar kalau ada gue lampirin, ayo gue cari. Nah itu tuh pas meninggal itu bokap gue WhatsApp kan ke grup keluarga lah gitu, kayak ini Mbak udah pulang, kayak ibunya papa kan gitu, ibunya bapak gue itu udah pulang, ini minta doanya anak-anak cucu-cucunya gitu. Kita berdoa kan, semuanya pada berdoa tuh, ngedoain mbak gue yang terbaik lah ya gitu. Sampai akhirnya itu karena gue lagi banjir, jadi yang lain tuh pada kering bang, jadi rumah kakak gue mah kagak banjir, rumah abang gue kagak banjir, gue doang nih masih main banjir nih sendirian gitu ya, di rumah tuh. Gue udah bete banget tuh. Nah pas 4:30 kayak itu udah mau menjelang maghrib, karena udah gelap ya, dicampur mendung. Gue mau buat kopi karena gue udah bete banjir, akhirnya mati lampu tuh bang. Nah, mati lampu karena emang kalau di tempat gue ini kalau banjir pasti mati lampu, karena Bahaya biar juga. ya biar nggak konslet. Dan waktu itu karena udah banjir, debit airnya udah mulai tinggi, PLN matiin lampunya lah untuk sedaerah gue ini. Mati lampu, waktu itu udah jam 5 kayaknya, udah gelap banget, dicampur mendung sama hujan-hujan rintik kan. Masih hujan tuh. Gue buat kopi tuh. Kalau tanya buat kopi nggak di dispenser doang, di kompor kan bisa, air panas. Terus ada yang mikir, ya kan mati lampu bang, dispensernya mati dong gitu. Masa buat kopi, di kompor kan bisa kan gitu. Kira gue buat kopi nih. Buat kopi, nah pas gue ngaduk-ngaduk, jadi gue pakai lilin bang. Jadi karena gue mager ya, kalau banjir tuh gue mager gerak bang, mager geraknya ntar basah, kemana-mana jalan nyari lilin ya. Airnya udah segimana masuk rumah? Udah dalam, udah sepinggang bang. Daerah gue mah ngeribet kalau banjir. Tapi nggak ke lantai 2 kan? Enggak lah, kalau lantai 2 mah tenggelam semua rumah gitu kan. Akhirnya gue males nih kemana-mana kan. Ternyata gue kira itu nyokap gue nyimpen lilin. Lilin yang gue temuin tuh cuma segini bang. Gue harus survive tengah malam, seharian tuh semalaman sama lilin segini doang gitu. Kecil betul udah kayak lilin lenteng ini, gue kecil betul gitu kan. Nah itu gue nyalain lah, gue buat kopi, gue ngaduk di gelap banget tuh. Udah air udah masuk, gue jalan jadi bunyinya serok, bunyi air, jadi gue berat berjalan kan. Pas gue balik ke belakang itu, gue kayak dejavu bang. Dejavunya saat gue kecil, gue ketemu nenek gue pas gue ngambil minum, sama gue buat kopi pas di sana, pas di rumah. Jadi gue pas madep belakang tuh, nenek gue di belakang gue lagi. Nenek gue nih yang udah meninggal, tuh di belakang gue. Gue buat kopi otomatis gue kaget, kali itu gue kaget. Nggak saat kayak gue kecil gitu kan dulu. Gue kaget kopinya jatuh nyemplung ke banjiran gitu. Terus nenek gue nggak ngomong apa-apa, cuman diem aja. Akhirnya gue ngomong kayak ngucapin, maaf ya mbak gitu, nggak bisa kesana. Udah maksudnya lagi ada kesibukan kerja, kakak juga pada kerja katanya gitu kan. Maaf ya mbak, gue bilang gitu. Udah tuh akhirnya nggak lama gue ngomong sama nenek gue tuh, gue minta maaf dulu ya intinya tuh. Gue minta maaf, gue masih ngeliatin gue nggak bergerak di air, dia juga. Jadi posisi tuh kayak agak tinggi, lebih tinggi dari air ya bang, tapi bukan terbang ya, kayak agak tinggi gitu modelnya. Yang lo liat gimana? Kayak nginjek sesuatu, kayak mbah gue pada umumnya, sama baju yang gue pakai ketemu pertama kecil tuh gue langsung inget bang, sama banget itu posisinya. Kalau itu kan pakaiannya gitu, pakaian ibu-ibu Jawa gimana sih pakaiannya. Karena akhirnya kayak gitu, si mbah gue ini ngomongnya itu cuman pelan, ngomongnya pelan tapi jelas banget, kayak dia ngomong, Nanti ketemu Cak Ayu. Dari adatnya beda. Hati-hati, Le. udah abis itu dia udah
entah gue kayak pusing gitu atau gimana, dia tau-tau udah nggak ada tuh bang. Otomatis kan gue jalan dong ke situ. Wow, dari gue yang kecil itu kan gue jalan, gue ngambil HP, gue bapak gue bang, "Pak, ada Mbak di sini," bang itu, "Mbak ke rumah." Tuh gue masih ada, gue lagi nyari WA-nya nih bang buat pendukung ya, karena ada tahunnya nanti kan nggak bisa diedit kalau ini ya. Gue bilang, "Ada Mbak di rumah." Bapak gue balas tuh nggak lama, "Doain aja, Mbah kangen mungkin sama adek," gitu kan, manggil adek. Ya udah tuh, gue bilang, gue sepanjang gue banjiran tuh gue mikir nih omongannya maksudnya apa ya, kayak gitu, maksudnya ketemu Cahayu, adat yang beda, hati-hati Le, katanya gitu ya. Akhirnya gue nggak mikir apa tuh bang, karena waktu itu gue pikiran gue belum mau serius ke nikahin anak orang kan gitu. Ya udah tuh, gue sepanjang banjiran tuh masih mikirin tuh bang, sampai pada saatnya itu di video kemarin ini yang gue ngurus nikah sama bini gue, yang video yang sebelum ini itu nyambung dengan video sekarang yang gue bilang ini. Nyambungnya itu si nenek gue ngomong bahwa gue bakal ketemu orang, dan akhirnya gue putus, gue ketemu istri gue ini di tahun 2019-nya. Dan gue ketemunya itu kayak cara nggak sadar bang. Bahkan kalau maksudnya kalau gue ngajak istri gue kesini ya, lu tanya deh kayak, "Lu ketemu Restu gimana?" Kayak nggak ngeh bang. Sama gue juga begitu, kayak ngerasa itu kayak nggak ngeh ngehnya tuh. Lalu lu matiin dulu. Lu matiin dulu, bentar. Lu nggak tahu sih. Kenapa lo? Kata dulu ah, gue bebas aja. Lu bentar, gue cium muka dulu boleh nggak? Nah. Boleh. Bentar, itu ngapain sih ini? Begitu. Bentar. Waktu itu bini gue itu kayak ngerasa dia kan lagi sama sebelumnya nih bang, gue juga lagi sama sebelumnya. Toto kita putus itu, terus kita ketemu tuh bang, secara cepet tuh, ketemu cepet. Akhirnya gue nggak lama pacaran dan gue langsungin pernikahan. Nah baru nih lu ngalamin kejadian horor yang kemarin ya? Iya benar. Jadi kalau Bang Fajar atau penonton semua ngeh, gue kemarin pernah bilang di Alfamart itu gue ketemu AAA, salah satu orang yang ada di sana. Itu bisa gue bilang semua setan yang atau makhluk-makhluk yang gue ketemuin kemarin di jalan itu ternyata kiriman bang. Kiriman itu jadi ada, gue nggak bisa ngomong orangnya juga ya, maksudnya ada orang mungkin yang nggak suka dengan pernikahan gue, mungkin gue dibuat takut lah, gitu intinya gue dibuat teror habis-habisan di sana. Karena itu gue dapet kejadian-kejadian yang benar-benar nggak enak banget di jalanan itu. Supaya maksudnya pernikahan lu gagal maksudnya Ya, apa gimana? intinya sih biar gue tuh gagal. Karena kan gue baru mau, bukan untuk nikah, baru mau izin untuk nikah. Jadi mungkin masih bisa diganggu mungkin di situ ya. Jadi makhluk-makhluk yang kemarin gue lihat di video sebelumnya itu bukan pure dari jalanan tersebut atau daerah tersebut. Melainkan itu kiriman dari salah satu orang. Termasuk yang kepala bawang itu ya? Semuanya yang ada di sana. Kenapa gue bisa tahu? Nanti gue ceritain juga di akhirnya. Jadi pas sebelum jalan ini, gue kayak feeling gue tuh udah nggak enak bang dari rumah. Sebelum gue mau jalan ke sana tuh. Jadi gue dari rumah ini emang sengaja ngajak temen gue buat ke sana. Jadi kayak feeling gue karena udah nggak enak, gue bilang ke temen gue, "Ikut yuk," itu. Karena gue nggak pernah ke daerah sini, feeling gue juga nggak enak. Kayak gitu sampai di jalan yang Cikidang itu, Oh temen lu nih si ini maksudnya? Si Nyiraken. Nah, karena gue kalau udah urgent menurut gue nggak pernah ke tempat itu pasti gue ngajak gitu. Ya sebenarnya gue minta tetap lindungan Allah, cuman ya emang gue deketnya sama dia lebih dulu kan gitu. Masa gue satu motor bertiga sama teman gue yang dunia nyata kan nggak mungkin, pasti gue ngajakin dia kan ngajaknya. Akhirnya gue sampai ke sana tuh, gue lewat jalur Cikidang, Kiara 2, Geopark, Cilete, baru sampai ke rumah istri gue. Dan gue nemu kejadian-kejadian aneh kan di video kemarin itu. Jadi di sini tuh bukan semata-mata, oh gue ngeliat makhluk ini di jalanan ini. Ternyata itu emang udah di set sama mereka.
sama si salah satu pelaku di sana gitu. Gue nggak bisa nyebutin orangnya karena kenapa, biar mungkin gue batal lah secara ini, gue nggak mau nikah deh sama orang Sukabumi gitu. Serem tempatnya begitu kan, atau apalah, banyak gangguan. Nah karena gue udah sampai ke rumahnya pada saat itu, gue sampai, jadi si teman gue ini kayak ngomong dalam hati gue kayak, udah lo keluarin gue aja, katanya gitu. Keluarin itu dalam artian tuh biarin dia keluar. Jadi si teman gue ini nggak bisa asal keluar bang kalau guanya nggak ngizinin. Jadi dia tuh, gue nggak tahu ada di mana posisinya. Jadi di dalam hati gue tuh pas gue di rumah itu dia ngomong terus pas ada ular yang kecil bantet itu. Nah dia di situ tuh udah pengen keluar terus, cuman maksud gue jangan buat kegaduhan di tempat orang gitu kan. Emang gue kalau nanya-nanya orang sekitar tuh, bukan sekitar sih, daerah rumah gue, kalau udah denger Jampang Surade pasti ada hal-hal yang nggak enakan lah ngomongnya gitu kan. Karena gue orangnya masa bodohan lah dengan kayak gitu, orang niat gue juga baik waktu itu kan. Jadi si teman gue ini pengen keluar terus bang, mencoba keluar terus. Terus gue bilang, udah gak usah aneh-aneh. Gue ngomong tetap dalam hati tuh. Gue belum ngasih tau bini gue. So gue jangan gegabah di tempat orang, takutnya malah balik ke kita. Maksud gue gitu. Gue juga di sini mau nikahan kok, bukan mau izin nikah. Maksudnya bukan yang explore emang tempat angker atau apa di sana kan, enggak. Nah saat itu pas gue pengen pulang itu kan, gue bilang di cerita kemarin tuh sepotong. Gue ketemu sama salah satu kiai termuka di sana. Dia itu datang ke rumah istri gue sekarang nih, ke rumah di sana Sukabumi. Dia datang terus ngajak gue ngobrol bang, ngajak gue ngobrol, salaman. Biasa gue salim gitu kan sama sepuh, salim. Kata bini gue ini, nih kiai sini guru ngaji waktu dia kecil di sana. Oh iya. Terus katanya dia langsung nepok paha gue bang, kayak dia ngomong ya, coba lihat tuh ke sawah, udah ada yang nungguin banyak, katanya gitu. Pas gue liat ke sawah di belakang rumah bini gue tuh, gue kayak ngeliat kayak bola-bola api gitu bang. Di atas sawah itu kayak ada bola-bola api gitu. Cuma bukan bola sih, kayak telur api gitu. Tapi dia di atas padi, karena waktu itu padi masih tinggi tuh. Jadi dia di atas padi gitu. Gue ngeliat tuh sekilas tuh kayak, kok ada api-api gitu ya, kayak bener bola, apa sih namanya, kayak telur kebakar gitu bang modelnya. Dia nungguin, mungkin, terus dia ngomong lagi si kiainya ini, nungguin kamu. Ini mah masih seberapa katanya, cuma nakutin, nggak apa-apa, aman, pulang aja kata dia gitu, biar saya ngurus di sini. Kata dia, kata kiainya gitu begitu waktu itu di sana. Ya gue kan karena gue ngerasa gue nggak terancam untuk dicelakain, cuma untuk ditakut-takutin doang, ya gue ngerasa ya udahlah biarin aja, gue juga udah maafin kok. Mungkin ya si pelaku ini nggak bener-bener nggak suka sama gue, pengen ngerusak momen gue kan waktu itu saat itu. Karena waktu itu gue melangsungkan pernikahan itu kan dadakan ya, jadi mungkin ada yang nggak terima atau apa. Gue nggak mau sujon juga sih, begitu. Nah pas saat itu gue coba buat pulang kan, seperti yang lo bilang kemarin, seperti gue bilang kemarin itu yang di video sebelumnya. Gue pulang, saat gue pulang itu gak lama gue langsungkan pernikahan. Nah si bini gue ini gak lama juga kandung tuh bang, anak gue nih sekarang. Gue dari karuniai anak 1, ya kan, sekarang umurnya 3 tahun jalan 4 tahun. Jadi pas lahiran anak gue itu pertama kali, jadi gue lahiran tuh di rumah sakit bang. Rumah sakit di Bekasi, gue lahiran, bini gue lahir nih, si suster kan otomatis keluar ya bawa bayinya ya. Ya gue, yang pertama kali pikiran gue itu pasti bini gue khawatir. Maksudnya bini gue sehat apa enggak gitu, selamat apa enggak. Kata dokternya juga sehat kok ibunya, kata gitu. Nih anaknya, karena kan di Islam itu kalau anak kayak baru lahir itu kan harus diajanin bang, gitu kan. Jadi gue, anak gue tuh kecil masih di inkubator gitu, ruangnya masih di kotak gitu. Jadi di kupingnya itu ada bolongan buat masuk suara. Gue azanan di situ bang, azanin anak gue, ya supaya gue minta juga anak gue pinter sehat gitu ya. Harus jadi anak yang berbakti. Gue sambil azan di situ, gue netesin air mata tuh. Nah pas saat momen gue selesai azan ini, gue langsung kepikiran bang, gue langsung nyariin si teman gue ini, nyirakin. Gue langsung ngomong, kalau dia nggak nongol waktu itu, dia nggak nongol, gue langsung ngomong, kalau sampai anak gue ada apa-apa, kalau sampai anak gue kenapa-napa, lu gue balikin gitu. Dalam arti gue apa sih namanya,
dia itu gue bikin kayak gitu supaya nggak sembarangan ke anak gue nanti bang, nggak asal wujud atau apa, nggak asal ini kan nyerang atau apa, karena dia ada keluarga baru gitu. Jadi gue kayak kayak ngasih ini ke dia, jangan anak gue jangan diapa-apain, maksudnya ini anak gue. Akhirnya setelah waktu berjalan nih sampai anak gue besar, sekarang umur 3-4 tahun, akhirnya gue jujur nih sama bini gue. Kayak jujur kayak ini ada Nyiraken gitu, otomatis kita bakal berdampingan terus menerus kan, sampai akhirnya anak gue besar tumbuh. Kemarin ini bang, baru kemarin nih abis gue syuting dari sini tuh anak gue nunjuk ke dapur rumah gue, ada tante katanya gitu, namanya anak kecil kan polos ya, ada tante gitu. Ya bini gue otomatis kan takut ya, ini tante siapa ya. Gue berarti anak gue udah bisa ngeliat temen gue bang di umur 3 tahun. Berarti sampai hari ini Nyiraken masih ada? Masih ada di sini. Ngikutin lu masih? Gue sengaja bawa ke studio. Sengaja lu bawa? Iya. Dengan sosok yang sama ya? Sama. Berarti dari kecil sampai sekarang nggak berubah? Nggak berubah. Usianya juga nggak nambah. Segitu-segitu aja. Ada nggak sih ritual-ritual yang dilakuin sama orang tua lu atau mungkin nenek kakek? Nggak ada. Jadi Karena kan itu budaya turun-menurun ya? jadi kayak terakhir itu kan di mbah gue itu setelah anak-anaknya itu cucu-cucunya nggak ada lagi. Yang maksudnya nggak kayak nyimpen keris gitu, udah nggak ada. Jadi, tapi dulu ada? Dulu ada. Dulu karena gue sering ke rumah mbah gue itu, dulu pas gue kecil itu kan gue main ke sana tuh gue sering nemuin kayak keris, kayak gonggongan, terus Gonggongan? Gong itu tapi kecil. Ada? Tapi kecil. Ada Pernah lihat nggak ada ritual yang dilakuin? Cuman gue kalau ngeliat sih nggak pernah. Kayak sih nggak deh. Cuma gue nggak pernah lihat karena gue kesana tuh jarang. Jadi cuma beberapa tahun sekali aja gitu pak. Lu pernah diceritain silsilah keluarga lu itu? Kenapa ada Nyiraken ini? Enggak, gue nggak pernah. Karena bapak gue ini kayak nutup rapat bang. Kayaknya. Jadi kalau gue cerita ini ke bokap gue kayak nepis itu dari luar kali gitu. Paling jelas itu dari gue kecil itu gue ketemu di sana. Mungkin feeling gue itu di rumah yang sering gue lihat di sana bang. Dia mungkin tinggalnya dulu di situ. Tapi tadi kata lu pas kelas SMP, SMA gitu diceritain? Iya diceritain itu maksudnya dalam artian nggak sedetail ini dari siapa enggak kayak gitu, nggak sedetail itu. Cuman kayak ada salah satu budaya di Jawa yang kental di keluarga gue ini. Mungkin gue ini keturunan terakhir ya bang, gitu. Kalau orang sana tuh mungkin isian ya gitu. Cuma nggak sampai sedetail seurut atau apa sih namanya kayak silsilah gitu nggak. Berarti memang nggak melakukan ritual ya? Nggak. Kalau gue sendiri sih, kalau dibilang ngelakuin sih nggak, gue nggak tahu ya. Cuman kalau gue sama dia sekarang ini, gue nggak ngerasa gue harus ritual, gue ngasih sajen enggak. Kadang pernah gue coba itu bang, karena gue tahu setan-setan itu sering dikasih kopi ya. Gue kasih kopi, kagak habis bang, sama aja. Berarti emang dia kagak makan, kagak minum kali. Gitu. Cuma gitu aja sih. Tapi kalau lu boleh jujur, nyaman gak lu? Dibilang nyaman sih enggak pastilah. Capek gue bang kayak gini. Apalagi kayak tadi sama kita di sini ngobrol, kayak ada yang nyelonok di situ atau apa. Tuh gue kayak gue kalau abis ngeliat-ngeliat kayak gitu gue lemes bang. Ngeliat apa lu? Tadi gimana ya, tadi pas sempat kita cut itu, tadi gue bilang gue lemes langsung izin itu, gue ngeliat nenek-nenek bang di studio ini. Gue nggak tahu dia berbenturan atau penasaran ya, cuman emang gue nggak bawa ya, cuman biar maksudnya ini tahu lo kenalan aja gitu. Cuman mungkin penunggu di sini mungkin kurang suka gitu ya, atau gimana. Cuman tadi nongol gue kaget sih, karena kan lo lihat sendiri gue refleks gue kaget gitu. Ya, itu aja sih. Iya, tadi juga tim gue nutup mata sama itu kenapa tuh? Nah nanti bakal kita bahas di closing. Itu dia guys, sebuah kisah dari Restu ya. Ternyata nih panjang bener nih kayak nonton film bioskop nih. Dia menceritakan tentang awal mula dia itu ketemu sama Nyiraken ya.
Bro, dia pernah cerita sama lo gak sih? Kenapa namanya Nyiraken gitu? Karena dia ngomongnya tahu-tahu ya begitu aja, ngomongnya Nyiraken gitu. Nyiraken atau apa. Jadi gue nyangkanya namanya itu. Lo gak pernah nanya? Nggak pernah nanya. Gak penasaran? Nggak, maksudnya gue nggak pengen tahu tentang dia dari mana usul-usulnya, gue nggak pengen tahu. Gue sebenarnya kayak apa ya? Ya gue kayak nggak penasaran banget sih. Sebenarnya gue penasaran dia asal usulnya dari mana gitu. Cuman gue kayak nggak terlalu pengen tahu banget sih. Intinya gue ngeliat wujudnya tuh sama gue aja. Ya udah gue ngerasa itu gue kayak tahu aja gitu. Wujudannya dia. Yang penting. Nah ini tadi kenapa lu begini-begini pas syuting nih? Ini gak settingan ya? Gue penasaran aja. Sumpah nih bos gue rese banget. Dari kemarin manggilin mulu, lama-lama nggak jadi kameramen ini kak. Gimana? Ada suara di belakang kakak. Suara Hai hai. Gitu. Jelas banget. Nggak tahu deh nanti coba editor dengerin suaranya. Jelas Oh, banget. makanya lu tadi Hai. nutup kuping gitu? Iya. Jelas banget kak manggil. Di mananya? Belakang kakak persis. Masih ada? Kak. Sosoknya kayak gimana? Nggak ngeliat sosok sih, aku udah takut duluan kak. Soalnya tuh kayak gimana sih, kayak orang lagi diceritain terus, hai ada gue loh di sini, kayak gitu. Jadi aku udah takut duluan. Oh nggak lihat sosoknya? Takut. Tapi yang nyiraken dari tadi nggak lihat? Tadi kayak ada di belakang situ deh kak. Di belakang aku. Aku sempat geser ke Ganang tadi Oh yang tuh. tengah-tengah tadi ya? Yang dilihat kayak gimana? Sosoknya. Orangnya nggak terlalu tinggi ya kak. Iya karena kan kita udah dewasa ya. Dulu karena gue bocil jadi gue ngeliatnya tinggi. Oh iya, nggak terlalu tinggi sih. Badannya. Wanita aja. Kalau lagi ngomong. Ya maksudnya seumum-umumnya wanita aja gitu. Kayak karena gue ngomong tinggi kan karena gue dulu tuh bocah. Jadi gue ngeliatnya tuh tinggi. Cuma kalau sekarang mah biasa aja. Kayak ya cewek-cewek pada umumnya aja. Cuma gak pakai sendal. Yang lo lihat apa? Kalau ya versi aku sih karena dia adanya di belakang ya. Mungkin ini sih kak, dia penasaran kan diceritain nih. Jadi si sosok ini kayak ngeliatin kakak. Ini ngapain sih si Fajar ngeliatin gue gitu loh. Ada di belakang aku persis tadi. Masih ada? Nggak, aku nggak tahu sih. Tapi udah nggak ada. Cuman sosoknya yang ada tuh yang penghuni sini. Terus dia kan ada di belakang situ. Oh Gitu. di situ katanya? Iya, tapi Atau tadi Om yang Ho, manggil- portal gaib? Portal gaib. Tapi tadi yang manggil kakak itu bukan yang si cewek di sini, bukan. Ini dia manggil gue gitu? Hai hai. Jelas banget. Karena suaranya asing menurut aku, bukan suara orang. Dan perempuan kan di sini cuma aku doang. Gak ada yang lain. Dan jam segini bukan jam-jamnya anak-anak sekolah pada pulang kan. Jelas banget di belakang kakak. Manggil-manggil ya? Biasanya kan lewat DM tuh cewek-cewek. Oke, thank you bro. Oke, Cynthia bisa out. Oke, gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Bro, lu kan punya gue denger nih. Lu tuh pernah hilang di gunung 3 hari kalau nggak salah. Gunung apa? Gunung Guntur. Gunung Guntur ya? Iya. Gunung di Guntur di Garut sebelahnya Cikura yang gue cerita. Tahun berapa? Itu tahun 2017. Oke. Kalau sampai 5.000 komen lagi nih, kita undang nih Restu mau nggak mau buat ceritain kisahnya hilang di Gunung Guntur. Saat itu ada beritanya ya? Ada beritanya tapi masih di dalam kota korannya. Lokal ya? Ah, koran lokal gitu, bukan koran-koran itu. Ada kok di rumah. Ini ada hubungannya sama Nyiraken lagi? Kalau ini nggak ada, cuman gue hilangnya itu gue ditemenin dia, bahkan gue diselamatin sama dia. Oke. Gitu. 5.000 komen guys kalau kalian pengen lihat. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadi kalian takut, akan tapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Bro Restu undur diri. Ciao.